Selamat datang di channel Mata Kayu. Kali ini kita akan mereview sebuah mata bor set Stanley X50. Jadi Stanley itu ngeluarin beberapa versi ya, kayak yang X50, X31, X100 dan seterusnya. Nah, ini adalah yang X50. Nah, sebenarnya mata bornya itu dia nggak nyampe 50 piece. Jadi mata bornya ini jumlahnya ini sisanya mata obeng, kemudian holder, ini holder sama kunci-kunci. Jadi packagingnya kayak gini, dia hard case, kemudian ada cover seperti ini. Cara membukanya dia kayak gini. Nah, di belakang covernya tadi ada keterangannya. Jadi kalau bisa teman-teman lihat, sini ada mata bor kayu yang ada ujung runcingnya seperti ini. Ukuran 3 mili kita dapat 2 dan seterusnya. Kemudian ini mata bor besi, klaimnya mungkin coating titanium ya, mungkin coatingnya titanium, bukan bahannya yang titanium tapi coatingnya. Kemudian ada mata bor tembok dari mulai 4 sampai 10 mili. Ada holder, ada ini, ada ya yang lain-lain, kunci-kunci segala macam. Kemudian cara membukanya itu di bagian bawah sini, di bagian ini. Kalau kelihatan itu ada baut, jadi kita harus buka dulu si baut ini. Ini bautnya. Kalau baut ini nggak dibuka ya nggak bisa diambil, nggak dipakai. Oh, bukanya ini plastiknya, jadi plastiknya di bagian sini sebenarnya. Pas. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Jadi bagian sisi sebelah sini ada bit holder, ada countersink, adaptor sama mata bor besi, mata bor beton. Kemudian dari sini ada mata bor kayu, kunci-kunci. Kita dapat kunci set seperti ini. Dan kita dapat holdernya juga buat dipasang di sini. Jadi itu dipasangnya kan kayak gini. Dia ada magnetnya bagian dalamnya, tinggal kita pasang, masukin ke mata bornya, ke cak bor itu. Kemudian ini ada dari 4 sampai 10. Nah, ini tuh untuk adapter kunci-kunci. Jadi kunci-kunci itu dia harus pakai adapter dulu. Masuk ke sini, baru kemudian ke holdernya. Nah, ini buat kuncinya. Ini agak berbeda dengan yang punyanya Bosch yang pernah saya review. Jadi dia nggak perlu adapter seperti ini, dia langsung bisa masuk. Cuman waktu itu yang saya review dia lebih sedikit dapatnya. Nah, di Bosch yang ini itu dia dapat juga seperti ini kan, yang pernah saya review, tapi dia lebih sedikit, dia cuma dapat 3. Nah, bentuknya itu seperti ini. Jadi dia langsung nggak perlu adapter. Kalau ini kan harus pakai adapter dulu, walaupun disediain ya, kita harus pakai adapter dulu baru kemudian bisa dipakai. Kalau yang Bosch dia enggak seperti itu. Kemudian dari boxnya, nah sayangnya boxnya ini dia nggak pakai akrilik ya, nggak pakai akrilik seperti Bosch. Walaupun ada seri Stanley X31 Fat Max kalau nggak salah, dia pakai akrilik seperti ini, jadi kelihatan tembus pandang. Dia lebih menarik, lebih catching kalau menurut saya. Kalau seperti ini ya udahlah ya, seperti ini gitu, nggak kelihatan dari luar. Lalu untuk ketajaman ya, saya rasa semua mata bor baru itu pasti tajam. Selebihnya untuk penggunaan jangka panjang itu tergantung kebiasaan dan bagaimana cara kita menggunakan. Kayak kita mau ngebor besi ya, kita nggak butuh RPM tinggi, kita butuhnya torsi gitu kan. Jadi ya balik lagi, kalau masalah ketajaman ya pasti tajam, namanya mata bor baru itu pasti tajam. Cuman balik lagi kebiasaan dan cara menggunakan kita yang menentukan hasil akhirnya kayak gitu. Kemudian ada countersink, ini untuk baut, jadi biar
mata kepala bautnya itu rata sama kayu, kita pakai countersink. Jadi saya nggak akan review untuk cara penggunaan atau mata bornya karena pasti tajam. Kalau mata bor baru itu pasti tajam. Saya mau hanya unboxing aja. Kita dapat set seperti ini juga. Tadi ada obengnya, dari mulai obeng plus, minus, hexagon, P dan lain-lain sampai ke T juga kita dapat. Untuk link pembelian ini saya kasih di box deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung check out. Keunggulan lainnya dari box seperti ini, seperti yang sudah saya bilang di video bos sebelumnya, kita lebih rapih naruh mata bornya, jadi nggak gampang kececer. Karena pengalaman saya, jadi waktu pakai ini terus beli mata bor yang 3 mili satu pakai gini dan nggak ditaruh di tempatnya, itu dia gampang hilang, dia gampang kececer gitu loh. Apalagi kalau misalkan teman-teman punya mata bornya banyak, kemudian ditempatinya beda-beda, kayak misalkan satu tub kayak gini, ada berapa tub teman-teman punya untuk nyimpan mata bor, itu PR untuk teman-teman milihnya lagi ketika mau pakai segala macam. Jadi ya hitungannya kalau kayak kita beli kayak gini ya, selain kita dapat setnya, kita dapat box penyimpanan juga, jadi lebih rapih, nggak acak-acakan, nggak kotor. Kalau mau pakai juga gampang, kita tinggal lihat, oh udah ada angkanya, udah ada nomor sekian, jadi nggak bingung. Misalkan kita mau ngebor untuk lubang 4 mili, ya kita tinggal lihat angka di sininya 3 mili atau 4 mili. Karena kan biasanya kalau kita beli eceran ya, biasanya di terteranya tuh di sini, di bodinya. Nah ini lama kelamaan bisa hilang, si gambarnya tuh bisa hilang karena ya kena putaran si mesinnya, terus kena korosif segala macam. Sebenarnya ini ada angkanya, cuman nggak kelihatan di sini. Itu ada angkanya di sini. Itu kelebihannya. Jadi kalau menurut saya ya teman-teman, kalau misalkan mau beli mata bor, ya better beli mata bor set yang seperti ini, karena sometimes kan teman-teman juga nggak tahu untuk kira-kira kapan butuh mata bor ukuran 3 mili, ukuran 1,5 mili atau ukuran 10 mili. Jadi kalau kita beli satu set seperti ini enak ya. Beda halnya kalau misalkan teman-teman beli mata router, kan ada mata router yang satu set. Nah kalau mata router itu lebih enak kita beli eceran gitu dibanding beli paketan yang udah satu box seperti itu, karena jarang kepake kalau untuk mata router. Kalau itu mata router paling enak beli eceran, disesuaikan sama kebutuhan. Nah kalau mata bor ini kalau menurut saya enakan beli yang paketan kayak gini, lebih enak gitu dapatnya. Atau kalau misalkan teman-teman udah punya boxnya, kayak saya udah punya yang misalkan yang bos seperti ini, sebenarnya teman-teman tinggal beli yang mata bor misalkan yang hilang, kayak saya punya 3 atau 4 mili yang kayu, ya tinggal beli yang 3-4 mili kayu taruh di sini. Karena kan nggak mungkin juga saya udah punya boxnya seperti ini terus kemudian beli satu set box lagi gitu, yang nggak efektif banget gitu. Ini buat perbandingan teman-teman aja, kalau misalkan teman-teman belum punya boxnya dan mau beli yang paketan atau eceran, saya saranin masih mending beli yang eceran, yang paketan dibanding beli yang eceran kalau belum punya boxnya. Kalau udah punya boxnya, ya teman-teman masih mending beli eceran karena udah ada tempat buat penyimpanannya kayak gitu. Jadi lebih enak kalau kita mau ngebor, tinggal buka case-nya, ya, tinggal pilih mata bor, selesai gitu. Jadi kayak gitu. Jadi unboxingnya ya seperti, jadi ya kayak gitu. Ini juga plastiknya kokoh ya kelihatan, cuman nggak tahu kalau misalkan dia awet atau enggak. Kalau yang bos ini dia kalah di bagian engsel. Yang engselnya ini saya ganti pakai tali ratchet biar dia masih bisa kepake boxnya, karena sayang masih ada mata bor beton dan beberapa mata bor kayu kayak gitu. Kalau ini boxnya lebih kompak ya, maksudnya lebih kelihatan mewah gitu dibanding bos yang cuman kayak gitu aja. Oke, mungkin segitu dulu untuk video unboxing kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.